Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Orang Minang yang bersukukan Minangkabau merupakan satu-satunya etnis budaya di Indonesia yang menganut sistem keturunan matrilineal. Adapun sistem keturunan matrilineal tersebut merupakan sistem yang mengambil garis keturunan dari ibu, berbeda dengan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Keunikan orang Minang dalam menganut sistem matrilineal itu kemudian memunculkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa suku Minangkabau menggunakan sistem tersebut? Padahal kita tahu budaya Minang itu menggunakan filosofi adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Lantas apa yang menjadi alasan kenapa orang Minang tidak sesuai dengan garis keturunan yang ada dalam ajaran Islam, yakni garis keturunan ayah? Jadi sebelum kita lanjut pembahasan ini lebih dalam, untuk dunsanak-dunsanak kami dan para penonton setia Anak Mandeh Channel, kami harap menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Sebagaimana diketahui, suku Minangkabau dengan aturan sistem matrilinealnya itu berumur lebih tua atau lebih dahulu ada sebelum ajaran Islam itu masuk ke ranah Minang. Artinya nilai-nilai budaya matrilineal itu sudah lebih dahulu diterapkan sebagai suatu garis keturunan suku. Namun setelah Islam masuk ke ranah Minang, orang Minangkabau tetap bernasab kepada ayah. Sekarang orang Minang tetap memakai keduanya, bukan garis keturunan yang dipakai. Dengan istilah bukan nasab, tapi suku. Jadi bersuku kepada ibu, bernasab kepada ayah, ucap Yus Datuk Perpatia. Adapun bukti bernasab kepada ayah itu, lanjutnya, dapat dilihat dari peran laki-laki yang berperan dalam persoalan pusako tinggi dan pusako rendah. Selain itu, bernasab kepada ayah itu juga dapat dilihat dari peran seorang ayah dalam sistem perwalian atau yang menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Sedangkan untuk alasan kenapa orang Minangkabau menggunakan sistem matrilineal dalam sistem keturunannya, ada beberapa versi yang menjelaskan. Pertama adalah cerita legenda yang kebenarannya tidak diketahui, yakni cerita mengenai kisah perjalanan Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nasabatang saat di laut. Dari cerita yang disampaikan, saat dalam perjalanan itu, kedua tokoh Minangkabau zaman dahulu itu sedang berlayar di laut dengan kapal bersama anak kemenakannya. Namun di dalam perjalanan kapal tersebut karam, lalu kemudian dari anak kemenakan tersebut hanyalah kemenakan yang menolong, sedangkan anak diam saja. Itulah sebabnya, karena kemenakan berjasa, maka ke kemenakan jatuhnya segala sesuatu. Dalam pemerintahan adat, biar harta pusako jatuh ke kemenakan, jelasnya. Selain dari cerita legenda tersebut, juga terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa orang Minang menganut sistem matrilineal berdasarkan pemikiran cendekiawan. Ada 3 faktor, ada 3 alasan orang Minangkabau itu bersuku kepada ibu, dan ini boleh kita pertimbangkan wajar apa tidak, lanjutnya. Yang pertama, cinta kasih. Berdasarkan keterangannya, alasan cinta kasih tersebut dapat dilihat dari zaman dahulu hingga sekarang, di mana kedekatan anak dengan ibu lebih dekat ketimbang dengan ayah. Sebab keberadaan ayah di dalam suatu keluarga itu lebih sering pergi keluar rumah mencari nafkah, ketimbang ibu yang sering di rumah menjaga anak-anaknya. Jadi inilah yang berkembang, mulai dari dia hamil, kemudian melahirkan, mendidik, mengasuh, mengajar segala sesuatunya. Ibu yang punya peranan, sebutnya. Berdasarkan hal tersebutlah orang Minang kemudian menjadi garis keturunan ibu sebagai garis keturunan suku. Sebab posisi ibu sangat dimuliakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Yang kedua, alasan matematis. Alasan berikutnya yang menjadi pertimbangan adalah faktor matematis, peranan ibu dibandingkan ayah, di mana hal ini Datuk Yus Perpatih melihatnya dari sisi peranan ibu dalam bertani. Umpamanya ayah dan ibu sama-sama mengelola sawah, akan tetapi asetnya lebih banyak ibu daripada ayah. Yang pertama sekali mereka punya benih yang sama, namun yang punya sawah kan ibu sebutnya. Selain itu, dalam proses pengelolaan sawahnya pun mulai dari setelah menanam padi hingga panen, peranan ibu pun lebih banyak ketimbang peranan seorang ayah. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan mengenai hadis Rasulullah yang menjelaskan orang yang dimuliakan setelah Rasul adalah ibu, ibu, dan kemudian baru ayah. Artinya 3 kali untuk ibu dan kemudian yang keempat barulah ayah. Dan yang ketiga, secara logika. Adapun alasan berikutnya adalah dari sisi logika, di mana ketika seorang anak lahir dari rahim ibu, itu sudah pasti adalah anak dari ibu tersebut. Tapi belum tentu itu adalah anak dari ayahnya, karena bisa saja hal itu terjadi karena kecelakaan. Nah, jadi barangkali ketiga alasan itulah kenapa orang Minangkabau itu mengambil suku kepada ibunya. Karena manusia yang paling berjasa dalam hidupnya adalah ibu, katanya. Sekian saja yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Banyak maaf jika ada salah penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi. Tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten kami. Kami harap penonton bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi. Terima kasih.